Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabi wa la rasulah ba'da amma ba'du. Kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, sabar dalam keadaan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 200 menjelaskan, dihimbau orang-orang yang beriman. Puasa yang dihimbau dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Tentang sabar dihimbau dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan sabarlah. Orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar sabar. Nah, sabar terbagi kepada 3 bahagian. Thalathatu anwa'. As-sabru thalathatu anwa'. Sabar itu tergolong kepada 3 golongan, 3 bagi. Yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah. Sabar dalam mentaati Allah. Yang kedua, sabrun an maharimillah. Sabar menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, wasabrun ala aqdarillahi ta'ala. Sabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar dalam mentaati Allah. Di dalam hal ini, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dan juga sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada perintah Allah, taat kepada himbauan Allah, taat kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Puasa dihimbau dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Ketika dia patuh dan taat, dia laksanakan ibadah puasa sesuai dengan ketentuannya. Sehingganya dia adalah termasuk orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, dalam keadaan puasa, tentunya kesabaran ini perlu kita tingkatkan. Perut kita lapar, kita dahaga, ada sesuatu yang tidak kita suka. Perbuatan manusiakah, tindakan manusiakah, atau hal-hal yang lainnya, sehingga kita tidak tahan. Kadangkala memunculkan atau memancing amarah kita. Maka ketika itu kita harus sabar. Karena sesungguhnya orang-orang yang sabar dalam keadaan puasanya sabar, maka dia adalah orang yang beruntung. Namun ketika dia puasa tidak sabar, maka dikhawatirkan puasanya hampa, kosong. Sesuai dengan sabda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa tidak ada nilai puasanya, melainkan yang dia dapat hanya haus dan lapar saja. Yang dia dapat hanya casingnya saja. Yang dia dapat hanya menahan haus dan lapar saja. Nilainya tidak diperoleh. Nah, kesabaran dalam keadaan puasa ini sangat penting. Karena sesungguhnya kalau sekiranya ada orang yang berbicara menyakiti hati kita, ada orang yang berbuat yang perbuatannya menyalahi, ada orang yang perbuatannya kadang-kala menyinggung perasaan kita. Dalam keadaan puasa, maka kita harus sabar. Atau ada orang yang menyakiti pembicaraannya, atau ada orang yang mengajak-ngajak kita untuk berantem, maka tuntunan Rasulullah SAW adalah katakan kepada mereka itu yang menyakitimu itu, yang membuat kamu bisa marah itu, katakan kepadanya, ini shaim, saya puasa. Kalau ada orang yang mau berkelahi dengan kita, atau berhujat dengan kita, atau melakukan sesuatu yang membuat kita marah, maka katakan, ini shaim, saya puasa. Inilah tuntunan daripada baginda Rasulullah SAW. Nah, perlunya sabar
dalam keadaan puasa, sehingga nantinya ketika kita sabar menjalankan ibadah puasa, maka puasa kita maksimal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maksimal poinnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal itu balasannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ana ajizibi, saya sendiri yang akan membalasi, yang akan mengkadarkan, yang akan menentukan balasannya. Allah yang tahu tentang balasan puasa itu, karena sesungguhnya puasa itu hebat, puasa itu aman, baik. Puasa itu adalah membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah puasa kita sempurna dan tidak ada cacatnya, sehingga kita keluar daripada bulan Ramadan kayaumi waladatu ummuh, bagaikan dilahirkan oleh orang tuanya, yakni dalam keadaan suci, bersih. Setelah bulan Ramadan kita laksanakan puasa di siang hari, tarawih pada malam hari, witir pada malam hari, tahajud di malam hari, salat duha di siang hari, kemudian baca Al-Quran, infak dan sedekah yang kita lakukan, dan insya Allah ibadah-ibadah lain yang kita lakukan diterima oleh Allah dan dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Semoga puasa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.